Halo, aku Chris. Poppy and Christian segera dimulai. Titirici. Selamat datang di Motivasi hari ini. Segmen yang akan membuat kalian lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kalian. Kita mulai dengan quote of the day yang akan dibacakan oleh Chris. To love oneself is the beginning of a lifelong romance. Dari Oscar Wilde. Maksudnya, mencintai diri sendiri adalah permulaan dari mencintai orang lain. Sebelum kita mencintai orang lain, cintai diri sendiri lebih dulu. Kita mau membahas soal self-care. Bagi yang tidak tahu, self-care adalah menjaga kesehatan diri secara fisik, pikiran, dan mental. Chris akan menjelaskannya lebih lanjut. Self-care belakangan ini mulai ramai dibicarakan dengan nama healing. Self-care bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng, karena dengan berbagai macam kesibukan yang kita lakukan sehari-hari, kita sering lupa untuk merawat dan memperhatikan kebutuhan diri kita sendiri. Beberapa dari kita juga ada yang karena sangat fokus memperhatikan keperluan orang lain, sehingga lupa dengan dirinya sendiri. Padahal kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi, maka nantinya kita juga tidak akan bisa membantu orang lain. Dan diri sendiri saja tidak terurus, apalagi orang lain. Berikut yang akan kami sampaikan ini adalah daftar atau checklist yang bisa kamu catat atau dengar berulang kali untuk mengecek apakah kamu sudah merawat diri sendiri hari ini. Podcast ini bisa kamu pause sejenak setelah kamu melakukan suatu tahapan dan lanjut ke checklist berikutnya. Oke, kita mulai dari yang sederhana dulu. Dalam 4 jam terakhir, apakah kamu sudah makan? Entah itu makanan berat atau ringan. Kalau kamu belum lakukan, pause podcast ini dan ambil waktu untuk makan. Makanan dan juga minuman merupakan kebutuhan dasar utama yang harus terpenuhi lebih dahulu. Jangan lupa untuk menikmati makanan dan momen saat makannya ya. Sesimpel apapun makananmu, bila dirasakan dengan nikmat dan rasa syukur akan membuat suasana hati akan lebih bahagia. Oke, kita lanjut, Chris. Berikutnya masih berkaitan soal kesehatan fisik, yaitu tentang olahraga. Olahraga dapat meningkatkan kualitas tidur dan memperbaiki mood atau suasana hati kita. Masalah yang paling umum bila mendengar soal olahraga adalah tidak ada waktu atau tidak ada perlengkapan yang memadai untuk olahraga. Waktu ideal yang disarankan untuk olahraga memang terkesan lama, 30 menit sehari. Sebenarnya kita bisa aktif bergerak seperti melakukan olahraga hanya dalam waktu sebentar saja, seperti 5 menit. Kita bisa melakukan lari-lari kecil di tempat atau squat 10 kali, itu sudah cukup untuk membuat kita aktif bergerak. Yang penting adalah konsistensi. Semakin kita sering melakukannya, maka akan semakin terbiasa kita melakukannya. Kalau 5 menit saja sudah bisa, maka perlahan tapi pasti kita akan bisa berolahraga lebih lama lagi. Setelah berolahraga, istirahat juga tidak kalah pentingnya. Kita perlu istirahat yang cukup. Tidur malam minimal 6-8 jam. Seperti mesin yang butuh istirahat minimal sejam sebelum beroperasi kembali, mari sempatkan waktu untuk istirahat. Bisa tidur siang, berbaring, merenggangkan tubuh di kursi, atau hanya minum air dan berhenti sejenak dari aktivitas kita bisa disebut dengan beristirahat. Berikut kita akan membahas sesuatu yang berkaitan tentang relasi atau hubungan. Apakah kamu merasa kesepian belakangan ini? Punya beban berat? Lebih baik untuk tidak disimpan sendiri ya. Ambil waktumu untuk bersosialisasi dengan orang lain, teman atau kerabat, dan mulailah bercerita. Jalin hubungan dengan orang lain meski hanya sebentar, karena itu juga merupakan salah satu bentuk self-care. Opsi lain, jika kamu tidak mau berinteraksi dengan orang, karena misal takut dikecewakan, maka bila kamu punya hewan peliharaan, berinteraksilah dengannya.
Itu akan membantu mengurangi rasa kesepian kita. Kalau yang terjadi adalah sebaliknya, kamu merasa insecure atau tidak nyaman karena terlalu banyak orang di sekitarmu, coba perlahan untuk menjauh dari kerumunan atau jika tidak memungkinkan, pasang earphones dan mainkan musik. Usahakan kita punya waktu juga untuk me time atau meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Kita akan membahas sesuatu yang lebih dalam, yaitu tentang masalah mental dan emosi. Apakah kamu sekarang dalam mood yang tidak baik atau tidak stabil? Cobalah untuk mencari tahu kenapa. Dengan menggali penyebabnya, maka kamu akan lebih bisa mengenali dan menyelesaikan problem yang membuat moodmu tidak baik. Bila kamu tidak tahu kenapa, maka kamu bisa ambil waktu 10-15 menit untuk break sebentar, cari tempat yang sesuai untuk kamu bisa rileks, dan coba merenung untuk mencari tahu penyebab dari problem moodmu. Hal ini singkatnya disebut dengan mindfulness. Kita tidak akan membahas mindfulness secara detail di sini. Mungkin di episode selanjutnya, kalau kalian ada yang request, bisa kita bahas lebih lanjut. Setelah mengetahui penyebab dari mood kamu yang tidak baik, maka kamu perlu mengalihkan perasaan negatif seperti marah, sedih, kecewa, atau depresi yang kamu rasakan saat ini. Lakukan suatu pencapaian yang mudah seperti mencuci piring kotor agar fokus perasaan negatif itu bisa teralihkan. Opsi lainnya, kita bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan seperti bermain games, menonton video YouTube, atau mendengarkan musik. Yang terakhir dari checklist self-care ini adalah mengenai perencanaan kita ke depan. Setiap orang perlu punya perencanaan untuk mencapai goal-goal yang mereka inginkan. Bila kamu belum punya goal atau rencana yang pasti saat ini, tidak apa. Ambil waktu senggangmu hari ini untuk duduk diam, lakukan brainstorming, dan buat goal-goal besar ataupun kecil yang kamu ingin capai untuk 1 minggu ke depan. Kamu tidak perlu membuatnya sedetail atau sesempurna mungkin. Pastikan goal-goal yang kamu buat sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai kamu. Bila kamu sudah punya perencanaan akan apa yang kamu mau raih, pastikan kamu berkomitmen dan fokus untuk meraih goal-goal tersebut. Untuk memastikan goal-goal tersebut, kamu bisa mengucapkan kalimat-kalimat positif yang mendukung rencana kamu. Kamu juga bisa membagikan rencanamu ke orang-orang terdekat agar mereka bisa ikut memantau progres dari rencanamu. Kamu juga perlu melakukan evaluasi secara berkala karena bisa jadi goal-goal itu bisa berubah sewaktu-waktu. Self-care ini hanya sebagai panduan umum saja. Oleh karena itu, kamu sangat boleh memodifikasi atau mengubah panduan ini sesuai dengan kebutuhanmu. Jangan mulai dengan melakukan semuanya sekaligus. Lakukan satu persatu dengan baik. Silakan putar podcast ini dan dengarkan kembali apa yang sudah disampaikan mengenai self-care. Checklist apa saja yang sudah ada mengenai self-care. Semoga checklist self-care yang kami bagikan ini membantu ya. Kalian bisa share pendapat kalian mengenai checklist ini di DM Instagram @bobby.lilmaki. Apakah membantu? Atau masih ada beberapa poin yang kurang? Kalau kalian merasa teman, keluarga, atau kenalan kalian membutuhkan checklist ini, bagikan podcast ini ke mereka ya. See you di episode selanjutnya. Terus kembangkan potensi diri kalian.